Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Karima. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oh iya, pernah gak sih kalian bingung mau ngisi waktu luang di weekend atau di hari libur itu pakai kegiatan apa? Misalnya kadang pilihannya lebih pilih olahraga atau nongkrong sama teman atau ikut kursus biar bisa belajar skill baru. Semua kegiatan itu emang kelihatannya seru ya, tapi pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, biar kita nggak asal pilih dan biar kita nggak bingung, kita bisa pakai metode pengambilan keputusan yang namanya AHP atau Analytical Hierarchy Process. Kali ini, kita akan coba langsung menggunakan aplikasi Expert Choice 11 dengan contoh kasus sederhana yang dekat sekali dengan kehidupan anak muda, yaitu dengan tujuan atau goals menentukan kegiatan untuk anak muda dalam mengisi waktu luang. Kita akan menilai 3 pilihan kegiatan, yaitu ada olahraga, yang kedua ada nongkrong bersama teman, dan yang ketiga ada belajar skill baru dengan menggunakan 4 kriteria pilihan, yaitu ada manfaat jangka panjang, yang kedua kesenangan, yang ketiga ada biaya, dan yang keempat ada waktu. Dan juga melibatkan 3 orang partisipan dengan pendapat yang berbeda. Jadi kita bisa lihat bareng-bareng bagaimana hasilnya bila dihitung secara objektif, bukan cuma berdasarkan feeling. Jadi mari kita mulai. Setelah kita tentuin pilihan kegiatannya dan kriterianya, sekarang kita langsung coba praktekkan di aplikasi Expert Choice. Pertama kita pastinya buka dulu aplikasi Expert Choice-nya, dan pastiin nama aplikasinya Expert Choice 11 ya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita klik cancel, lalu kita pilih untuk membuat file baru, kita klik, dan akan langsung dihubungkan kepada tempat penyimpanan file Expert Choice ini. Di sini saya simpan di dokumen, lebih tepatnya di folder yang saya beri nama PTSKN. Di sini kita langsung namain aja filenya apa. Di sini saya mau namain menentukan kegiatan terbaik untuk anak muda. Karena kan kadang anak muda itu suka lagi bimbang-bimbangnya ya. Jadi aplikasi ini ngebantu banget biar kita nggak terlalu bimbang, nggak terlalu bingung untuk pilih mana yang terbaik. Setelah itu kita tekan tombol buka. Nah, maka akan langsung muncul menu goal description. Di sini kita perlu buat hierarki. Yang pertama ini dari goal description dulu, atau tujuan utamanya apa. Itu tujuannya saya samakan dengan tadi nama file, menentukan kegiatan Nah, kalau sudah kita klik OK. Lalu di sini kalau misalnya kita mau edit goalsnya, kita bisa klik kanan, terus kita pilih edit note. Mungkin kalau misalnya ada typo atau apa bisa kita edit lagi. Misalnya jadi anak muda 2025. Langsung klik enter aja. Terus kalau misalnya mau dirubah lagi bisa seperti tadi, kita klik kanan lagi lalu pilih edit note. Setelah itu kita akan menambahkan kriteria tadi, 4 kriteria yang sudah dibuat. Caranya kita klik kanan juga, lalu kita klik yang insert child of current node. Di sini kita masukkan dulu kriteria pertama apa, yaitu tadi dari segi biaya. Lalu untuk menambah kriteria kedua kita tinggal tekan enter. Yaitu yang kedua ada manfaat jangka panjang. Lalu kita masukkan kriteria ketiga ada kesenangan. Lalu yang terakhir untuk kriteria keempat ada dari segi waktu. Nah, setelah kita membuat kriterianya, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat alternatifnya. Alternatif atau tadi yang sudah kita tentukan adalah kegiatan ya, pilihan kegiatan. Di sini alternatif pertama ada olahraga. Lalu alternatif kedua ada belajar lalu alternatif ketiga
ada nongkrong bersama teman. Setelah kita menentukan goalsnya mau apa, kriterianya apa saja, dan alternatifnya ada apa saja, sekarang yang terakhir kita menentukan partisipannya dulu untuk bisa memberikan pendapat-pendapat yang berbeda agar menghasilkan keputusan yang paling tepat. Caranya adalah kita klik yang tombol orang ini, lalu kita klik edit dulu, lalu kita klik add and partisipan untuk menentukan mau berapa partisipan. Di sini saya mau 3 partisipan. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk person name yaitu P2, P3, P4 ini bisa kita edit. Di sini saya P2 mau diganti dengan nama Andi. Lalu P3 mau saya ganti dengan nama Budi. Lalu P4 saya mau ganti dengan nama Citra. Untuk ini opsional, bisa diedit juga kalau misalnya salah, kita tinggal klik lagi aja nama yang mau digantinya, misalnya ini jadi Andi atau jadi apa itu bisa. Setelah itu kita klik exit ini aja. Nah, ini sudah selesai. Setelah tadi kita menentukan goalsnya apa, lalu kriterianya ada berapa, alternatifnya ada berapa, dan partisipannya mau ada berapa partisipan, langkah selanjutnya kita akan melakukan pairwise comparison antar kriteria atau perbandingan dari segi kriteria terlebih dahulu. Di sini kita libatkan 3 partisipan, yaitu ada Andi, ada Budi, dan ada Citra yang tadi sudah kita tambahkan atau sudah kita buat. Pertama, saya akan melakukan pairwise comparisons untuk partisipan Andi. Caranya kita pilih dulu di menu yang ada tulisan fasilitator atau disebut dengan menu list of partisipan. Kita klik dulu, lalu kita pilih Andi. Setelah itu, untuk melakukan pairwise comparisons-nya, kita klik 3:1 atau ABC. Kalau 3:1 itu untuk melakukan pairwise comparisons dengan numerical atau menggunakan rasio angka perbandingannya. Lalu kalau untuk pairwise verbal itu menggunakan rasio seperti extreme, very strong, strong, moderate, atau equal. Di sini saya akan menggunakan pairwise comparison yang numerical. Kita klik dulu. Setelah itu kita tentukan untuk poin-poin atau skor-skor dari perbandingannya. Di sini untuk biaya dibandingkan dengan manfaat jangka panjang. Di sini Andi pilih misalnya 7. Lalu untuk perbandingan biaya dengan kesenangan, di sini Andi pilih misalnya 5. Lalu untuk perbandingan biaya dengan waktu, di sini Andi pilih 3. Setelah itu, dari segi manfaat jangka panjang dibandingkan dengan kesenangan, di sini Andi pilih 3. Manfaat jangka panjang lebih penting daripada kesenangan, diberikan 3 poin. Lalu untuk manfaat jangka panjang dibandingkan dengan waktu, di sini Andi pilih 5. Dan yang terakhir, untuk perbandingan kesenangan dibandingkan dengan waktu, di sini Andi pilih 3. Setelah itu, kita bisa exit. Caranya kita klik yang model view ini, lalu kita klik ya untuk menyimpan. Setelah tadi kita melakukan pairwise comparisons antar kriteria, selanjutnya kita akan melakukan pembandingan alternatif berdasarkan kriterianya. Cara untuk melakukannya, kita klik dulu yang simbol merah ini, lalu pastikan untuk kriteria biaya itu sudah seperti terblok oleh highlight warna biru ini. Lalu kita pilih yang pairwise numerical comparisons-nya, karena saya menggunakan numerical. Kita klik dulu, ini untuk partisipan Andi ya. Kita klik, lalu kita tentukan untuk skornya. Di sini saya buat Andi itu memikirkan biaya itu penting, jadi memilih yang murah. Nah, untuk olahraga dibandingkan dengan belajar skill baru, di sini Andi memilih poin 5. Lalu olahraga dibandingkan dengan nongkrong bersama teman, di sini Andi pilih poin 3. Dan yang terakhir, belajar skill baru dibandingkan dengan nongkrong bersama teman, di sini Andi pilih 3. Setelah kita selesai melakukan perbandingan dari segi kriteria biaya, kita bisa klik model view.
Dan jangan lupa untuk klik ya untuk kita simpan hasil perbandingan tadi. Selanjutnya kita melakukan dari segi kriteria manfaat jangka panjang. Kita klik dulu ini, lalu kita klik yang tadi 3:1 atau pairwise numerical comparisons. Dari segi manfaat jangka panjang, di sini Andi paling utamakan manfaat. Jadi skill baru itu nomor 1. Di sini untuk perbandingan olahraga dibandingkan dengan belajar skill baru, di sini Andi misalnya beri poin 5. Lalu untuk olahraga dibandingkan dengan nongkrong bersama teman, di sini misalnya Andi pilih skor 3. Lalu yang terakhir, belajar skill baru dibandingkan dengan nongkrong bersama teman, di sini Andi misalnya pilih poin 7. Jadi setelah seperti ini, kita klik lagi tadi model view, lalu klik ya untuk kita simpan. Setelah itu kriteria ketiga yaitu kesenangan, kita lakukan lagi perbandingannya. Di sini kita buat misalnya menurut Andi nongkrong itu paling menyenangkan dari segi kesenangan. Di sini olahraga dibandingkan dengan belajar skill baru. Di sini Andi misalnya pilih poin 3. Lalu untuk olahraga dibandingkan dengan nongkrong bersama teman, di sini Andi pilih poin atau skor 5. Yang terakhir, belajar skill baru dibandingkan dengan nongkrong atau nongkrong bersama teman dibandingkan dengan belajar skill baru dari segi kesenangan. Di sini Andi pilih 7. Lebih membuat senang nongkrong dibandingkan belajar skill baru gitu. Lalu kita klik model view dan klik ya. Setelah itu kriteria terakhir yaitu dari waktu, kita lakukan lagi perbandingan tadi. Nah, kalau di sini misalnya kita membuat Andi itu pilih yang paling fleksibel dari segi waktu. Di sini perbandingan olahraga dibandingkan belajar skill baru, misalnya Andi pilih poin 3 untuk olahraga karena dari segi waktu itu olahraga lebih fleksibel ya. Udah gitu, olahraga dibandingkan dengan nongkrong bersama teman, di sini Andi pilih 5. Lalu yang kedua, olahraga dibandingkan nongkrong bersama teman, di sini nongkrong bersama teman lebih fleksibel daripada olahraga. Lalu yang terakhir, belajar skill baru dibandingkan dengan nongkrong bersama teman. Di sini Andi pilih poin 7. Setelah itu kita klik save. Klik yang model view tadi dan klik ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan perbandingan dari partisipan selanjutnya, yaitu dari Budi dan Citra. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam melakukan perbandingan untuk partisipan Budi dan Citra, itu langkahnya serupa dengan tadi saat melakukan perbandingan yang dilakukan oleh partisipan Andi, baik itu langkah-langkah dalam melakukan pairwise comparison antar kriteria atau perbandingan antar kriteria, ataupun membandingkan alternatif berdasarkan tiap kriteria. Dan jangan lupa di setiap setelah kita melakukan atau memberikan skor antar perbandingannya, jangan lupa untuk klik iya agar recordnya, agar comparison yang sudah kita lakukan itu tersimpan. Tadi kita kan sudah memasukkan semua data dari kuesioner yang ada dengan 3 partisipan, yaitu ada Budi, ada Andi, dan ada Citra. Setelah itu kita bisa melihat contoh dari hasil isian kuesioner itu dari salah satu partisipan. Di sini saya akan melihat dari partisipan yaitu dari Andi. Caranya kita pilih dulu untuk di list of partisipan, itu kita pilih Andi. Selanjutnya kita bisa melihat hasilnya di sini. Nah, di sini terlihat bahwa nilai inkonsistensi untuk kuesioner yang tadi Andi isi ada di 0,06, yang artinya masih dianggap konsisten dan hasilnya bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Namun jika nilai inkonsistensi atau konsistensi rasionya ada di 0,1 sampai 0,2, maka itu sudah dianggap agak rancu dan perlu dicek ulang. Dan bila nilai inkonsistensinya ada di atas 0,2 atau 20%, itu memiliki konsistensi yang buruk dan penilaiannya harus diperbaiki atau harus dilakukan penilaian ulang. Di sini juga bisa terlihat bahwa untuk goal menentukan kegiatan terbaik untuk anak muda yang Andi pilih, itu kriterianya yang paling tinggi ada di manfaat jangka panjang. Selain itu, kita bisa mencoba mengkombinasikan hasil dari ketiga partisipan yang ada, yaitu dari Andi, Budi, dan Citra. Caranya dengan mengkombinasikan hasil dari ketiga kuesioner yang tadi sudah diisi.
dengan cara kita klik menu ini, menu partisipan ini, lalu kita klik combine individuals, terus itu kita klik judgments in hierarchy only. Nah, di sini akan terlihat hasil dari kombinasi 3 partisipan tadi. Dan sistem akan otomatis menghitung gabungan perbandingan yang sudah dimasukkan oleh masing-masing partisipan. Nah, di sini kita juga bisa melihat seperti tadi untuk hasilnya. Di sini nilai inkonsistensinya ada di 0,05, yang artinya sangat konsisten. Dan artinya lagi perbandingan antar kriteria atau alternatif sudah sesuai atau sudah nyambung dengan logikanya. Di hasil dari gabungan 3 partisipan tadi, dari gabungan hasil 3 kuesioner tadi, itu ada dengan nilai tertinggi itu ada di manfaat jangka panjang untuk menentukan kegiatan terbaik anak muda. Lalu untuk kriteria kedua itu ada di kesenangan, dan yang ketiga ada di waktu, dan yang keempat ada di biaya. Dalam bentuk grafik, ini ada di sensitivity grafik. Lalu kita klik yang performance. Di sini kita bisa lihat dalam bentuk grafik seperti ini. Kalau dilihat, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, dari hasil grafik gabungan tadi terlihat bahwa bobot kriteria yang paling berpengaruh dalam goals menentukan kegiatan terbaik untuk anak muda adalah ada di manfaat jangka panjang dengan persentase 56,2%. Artinya, anak muda cenderung lebih memilih kegiatan yang punya dampak besar untuk masa depan mereka. Kemudian di posisi kedua ada di kesenangan dengan persentase 23,6%. Lalu diikuti dengan waktu, dan terakhir biaya. Jadi bisa kita bilang atau bisa kita simpulkan, biaya memang penting tetapi bukan faktor utama yang paling dipertimbangkan. Dan kalau kita gabungkan semua kriteria itu, hasil akhirnya terlihat ada di alternatif belajar skill baru dengan persentase 42,7%. Ini menunjukkan bahwa skill baru atau belajar skill baru itu dianggap bermanfaat dalam jangka panjang meskipun tidak se-enjoy nongkrong bersama teman, tetapi nilai manfaatnya jauh lebih tinggi. Di posisi kedua, itu ada nongkrong bersama teman dengan persentase 29,2%, sedangkan olahraga rutin itu berada di posisi ketiga atau posisi terakhir. Meskipun persentasenya tidak jauh beda dengan nongkrong ya, antara olahraga dan nongkrong itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Expert Choice 11 dengan metode HIP ini sangat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih objektif. Jadi bukan hanya sekedar ikut penasaran, tetapi benar-benar ada dasar perhitungan yang jelas. Nah, dari contoh kasus yang tadi sudah kita coba, kita bisa lihat bahwa aplikasi Expert Choice 11 dengan metode EHP ini membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih objektif. Bukan hanya sekedar mengikuti perasaan, tapi benar-benar atas dasar perhitungan yang jelas. Kesimpulannya, berdasarkan kombinasi penilaian 3 partisipan dengan 4 kriteria yang tadi sudah kita tentukan, kegiatan terbaik untuk anak muda dalam mengisi waktu luang adalah belajar skill baru. Itu adalah gambaran lengkap proses pengelolaan data kuesioner menggunakan aplikasi Expert Choice 11 untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, teman-teman juga bisa coba di contoh kasus lain seperti menentukan jurusan kuliah atau memilih pekerjaan. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana cara kerja aplikasi Expert Choice dan bisa menjadi referensi jikalau nanti di kemudian hari mau menggunakan metode HHP dalam penelitian atau pengambilan keputusan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa